Halo semuanya, dengan Dani di sini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai awan. Apa itu awan? Awan merupakan kumpulan uap air yang merupakan salah satu dari siklus hidrologi, yang dimana uap air ini akan terkondensasi dan akan masuk ke dalam udara dingin, lalu menjadi uap air. Kumpulan uap-uap air tersebut akan melayang di udara, dan hal tersebutlah yang disebut dengan awan. Dalam pembentukan awan terdapat yang namanya peluapan, yang dimana peluapan ini terdapat dua jenis, yang dimana ada udara panas dan udara tetap. Untuk udara panas, uap air akan bertemu dengan udara panas, yang dimana akan terjadi banyak uap air, yang dimana akan secara otomatis terdapat banyak air. Lalu, akan tetapi, satu lapisan dari kumpulan uap-uap air tersebut akan memiliki suhu yang rendah, yang dimana akan mencair, lalu akan membentuk awan. Yang kedua adalah udara tetap, yang dimana pada proses ini sangat dipengaruhi oleh keadaan atmosfer, yang dimana atmosfer akan lembab. Dengan atmosfer yang lembab akan menyebabkan suhu udara menjadi dingin. Udara yang dingin tersebut akan menghasilkan banyak uap air, lalu membentuklah awan. Awan dalam pembentukannya akan menghasilkan awan penghujan atau awan non-penghujan, yang dimana proses terbentuknya awan hujan ini bisa melalui proses, yaitu titik-titik awan akan terkondensasi, lalu titik-titik awan tersebut akan memberat, yang otomatis awan akan semakin memberat, dan dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi, yang dimana akan menariknya ke arah bawah. Lalu titik-titik air tersebut pun turun, lalu terjadilah hujan. Akan tetapi, saat terjadinya air tersebut turun, jika bertemu dengan udara panas, titik-titik air tersebut akan menguap, yang dimana ini menjadi salah satu faktor mengapa ada awan penghujan dan awan yang tidak bisa menghasilkan hujan. Dan karena adanya proses menguap dan turun, menyebabkan awan ini memiliki bentuk yang dinamis. Jenis awan dibagi ke dalam ketiga kategori. Yang pertama adalah ketinggiannya, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah sendiri merupakan awan yang kurang dari 2000 meter. Untuk yang sedang berada di 2000 sampai 7000 meter di atas permukaan laut. Dan untuk yang tinggi berada di atau lebih dari 7000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua adalah morfologi, yang dimana dibagi kepada tiga, yaitu cumulus, stratus, dan cirrus. Pembagian awan berdasarkan morfologinya. Yang ketiga adalah materialnya, yang dimana ada tiga kembali, yaitu ada yang berasal cair, es, dan campuran. Untuk air sendiri, materialnya adalah air, yang dimana air tersebut akan menjadi uap air dan akan memiliki suhu yang mencapai titik beku, yaitu 0 Celcius. Yang kedua adalah awan es, yang dimana awan es ini berasal dari kristal-kristal es, yang dimana kristal-kristal es ini akan mencapai titik bekunya, yaitu di sekitaran minus 40 Celcius. Dan untuk campuran merupakan dua dari material yang tadi yang saya sebutkan. Awan dibagi kembali ke dalam 4 keluarga, yaitu keluarga A, B, C, dan D. Dan keluarga 4 ini pun dibagi kembali ke dalam 10 subtipe, yang dimana keluarga A diisi oleh 3 anggota, yaitu cirrus, cirrus stratus, dan cirrus cumulus. Dan keluarga B yang diisi oleh 2 anggota, yaitu altostratus dan altocumulus. Dan keluarga C diisi oleh 3 anggota,
yaitu stratocumulus, stratus, dan nimbus stratus. Dan yang terakhir adalah keluarga D, yang dimana diisi oleh dua anggota, yaitu cumulus dan cumulonimbus. Mari kita mengenal keluarga A. Keluarga A merupakan termasuk awan dengan ketinggian yang sangat tinggi, yang mencapai 7.000 meter. Akan tetapi, ketinggian awan tersebut difaktori oleh keadaan iklim, yang dimana di iklim kutub biasanya sangat rendah, dan untuk iklim tropis yang sangat tinggi, mencapai 18.000 meter di atas permukaan laut. Awan keluarga A ini diisi oleh keluarga Cirrus, yang dimana yang pertama yaitu Cirrus sendiri, yang dimana Cirrus ini memiliki karakteristik yaitu awan yang menyendiri. Awan ini memiliki bentuk yang itu halus, tipis, dan berserat, dan bentuknya seperti bulu burung dan seperti aroma manis atau gula kapas. Pada awan Cirrus ini memiliki kristal es, tetapi kristal es ini tidak bisa menyebabkan air hujan atau tidak bisa menyebabkan hujan. Karena bentuknya yang tipis, pergerakan awan ini pun sangat cepat, terutama di puncaknya. Ketinggian awan Cirrus ini diperkirakan mencapai lebih dari 7.000 meter. Yang kedua adalah awan cirrostratus, yang dimana awan ini memiliki karakteristik awan putih tipis, berbentuk seperti cadar putih merata. Dan awan cirrostratus ini hampir meliputi seluruh langit-langit di atmosfer dan memiliki warna yaitu putih susu. Awan cirrostratus ini memiliki sebuah keunikan, yang dimana jika mengelilingi matahari akan menciptakan sebuah halo, yang dimana seperti bayangan sinar matahari, yang dimana awan cirrostratus ini bisa menjadi indikator bahwa akan ada topan di daerah tersebut. Yang ketiga adalah awan cirrocumulus, yang dimana awan ini seperti keluarga lainnya memiliki awan putih dan terpisah-pisah, dan memiliki bentuk yang mirip dengan sisik ikan atau bulu domba. Berwarna putih bersih, tersusun dari awan-awan tipis, lalu bergabung dan akan membentuk awan cumulus. Yang kedua adalah keluarga B, atau sering disebut awan tengah. Merupakan awan yang memiliki kategori awan sedang, yang dimana tergantung dengan daerahnya. Dimana jika semakin hangat, maka awan ini semakin tinggi. Dalam keluarga B ada dua anggota, yaitu altostratus dan altocumulus. Untuk yang pertama yaitu altostratus, merupakan awan yang dominan berwarna abu, memiliki struktur yang berserat-serat dan mirip dengan bulu domba yang sangat tebal. Hampir mirip dengan cirrostratus, dapat meredupkan sinar dari matahari ataupun bulan. Yang kedua adalah altocumulus, merupakan awan cadar rapat yang dominan berwarna kelabu atau keabu-abuan. Bentuknya menyerupai bulu domba yang tebal. Untuk karakteristik dari altocumulus sendiri, merupakan awan yang mendatar dan memiliki karakteristik juga yaitu bergelombang-gelombang, yang dimana seringkali disamakan dengan citrocumulus, akan tetapi dapat dibedakan dari bayangan dan datarannya. Dan awan ini sebenarnya memiliki warna lainnya, yaitu seperti warna putih bersih, abu, atau kadangkala menjadi kelabu. Yang ketiga, keluarga C, yang dimana keluarga C bisa dikategorikan sebagai awan rendah, dan di keluarga C ini dibagi kembali ke dalam dua tipe, yaitu berdasarkan ketinggiannya, di mana untuk ketinggian di 2000 meter di atas permukaan laut disebut dengan awan rendah, yang dimana anggotanya terdapat stratocumulus dan stratus. Dan untuk tipe yang kedua ada awan tengah rendah, yang dimana diisi oleh nimbus stratus. Ketinggiannya sekitar 3000 meter. Mari kita kaji ketiga awan tersebut. Yang pertama adalah stratocumulus, yang dimana awan
yang bentuknya bertumpuk dan bergulung, yang dimana dihasilkan dari massa globuler yang sangat besar. Massanya tersusun dengan pola yang beraturan, dengan warna dominan kelabu yang halus. Yang kedua yaitu stratus, yang dimana awan stratus ini sangat mirip dengan kabut, dengan karakteristiknya yaitu tipis, yang tersebar luas, sampai tersebar luas ini pun sampai menutupi langit-langit secara merata. Untuk karakteristiknya sendiri, awan stratus ini bergaris-garis dan berbentuk kabut yang tipis. Bisa dikatakan kabut jika awan stratus ini sampai ke permukaan bumi. Warna dominan yaitu hitam ke hitam-hitaman. Yang ketiga, yaitu nimbostratus. Merupakan awan yang tebal, padat, dan luas. Memiliki lapisan yang bergerigi, yang dimana awan nimbostratus ini dapat menyebabkan hujan, yang ditandai oleh warnanya yang itu kelabu yang kehitam-hitaman. Yang keempat adalah Corregade atau sering disebut awan vertikal. Karena seperti namanya itu awan vertikal, pembentukannya pun secara menyeluruh menuju ke atas atau ke vertikal. Yang dimana awan ini memiliki ketinggian yang bermacam-macam, yang dimana yang titik terendahnya adalah 5.500 meter di atas permukaan laut dan titik tertingginya di 6.000 meter di atas permukaan laut. Mirip-mirip seperti awan cirrus yang berada di awan tinggi. Untuk keluarga D ini dianggotai dua awan, yaitu awan cumulus dan awan cumulonimbus. Yang dimana untuk awan cumulus merupakan awan yang tebal, padat, dan berkembang secara vertikal, yang dimana bentuknya seperti bunga kol. Untuk awan cumulus ini dapat berubah menjadi awan cumulonimbus jika dalam pembentukannya tidak berjalan secara mulus. Yang kedua adalah awan cumulonimbus, merupakan saudara karib dari awan cumulus, yang karena hasil dari proses pembentukan awan cumulus yang tidak berjalan secara mulus. Awan ini menjulang ke atas seperti saudara karibnya, dan puncaknya menyerupai gunung. Awan cumulonimbus ini memiliki massa yang berat, dan awan cumulonimbus ini dapat menyebabkan hujan lebat, angin ribut, dan hujan es. Warna dari awan ini cenderung abu kehitam-hitaman. Awan cumulonimbus ini menjadi salah satu momok menakutkan untuk dunia penerbangan, karena banyak pesawat-pesawat yang menghindari keberadaan dari awan ini, yang dapat menyebabkan kecelakaan untuk pesawat tersebut. Dari 10 subtipe awan tersebut, mari kita lakukan sebuah eksperimen atau eksperimen awan, atau sering disebut hunting awan. Halo, dengan Dani di sini saya akan melakukan hunting awan, di mana di arah timur terdapat banyak awan, diantaranya cumulus, altocumulus, cirrostratus, dan cumulonimbus. Di mana untuk di tangkapan layar ini terdapat cirrostratus, di mana yang di bawah tuh, dan ada cumulus di mana perkembangannya mengarah ke arah vertikal, dan daerah bawahnya cenderung datar, akan tetapi daerah atasnya cenderung bergelombang. Ada cirrostratus juga, dan ada cumulus nimbus karena warnanya keabu-abu hitaman, di mana bisa menyebabkan hujan. Ada juga stratocumulus, ini cuman karena lensanya tidak terlalu kelihatan jadi agak remang-remang. Cumulonimbus lagi. Untuk daerah utara didominasi oleh stratocumulus ya,
dan ada cumulus di arah utara. Di arah selatan lebih cerah, ada cirrus status, dan lain-lain. Dan untuk daerah utara didominasi oleh cumulus, cirrus status, dan lain-lain. Cukup banyak karena hari cerah juga dan cerah, jadi banyak jenis awan. Mungkin tidak sebanyak yang dikira. Yang didominasi oleh cumulus sih, cumulonimbus, cumulus, dan lain-lain. Setelah hunting awan, saya teman-teman bisa mengklasifikasikan awan berdasarkan saya sebutkan tadi 10 subtipe. Mungkin ini akhir dari video. Saya mohon maaf bila ada informasi atau penjelasan dari saya yang kurang atau kurang jelas. Mohon dimaafkan. Semoga hari bahagia, tetap bersyukur. Happy nice day.